Oleh karena itu, siapapun nanti akan melaporkan, yang pasti RRT siap membackup dan memberikan kajian ilmiah, bukti-bukti ilmiah bahwa telah dilakukan manipulasi dan rekayasa oleh yang kami duga dilakukan oleh Joshua Sinambela dan atau Andi Aswan. Terkait dengan akan sedang kita kaji, ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan rekayasa digital yang kami duga dilakukan oleh Andi Aswan berikut dengan Joshua Sinambela. Ya. Ada 2 laporan sebelumnya yang telah ditolak oleh Bang Rustam Effendi dan Bang Beni Parapat. Ya. 2 orang tersebut telah melaporkan dan ditolak oleh Polda Metro Jaya yang sangat kami sayangkan. Oleh karena itu, ya, kami sekarang sedang bekerja, ya, untuk mengkaji secara ilmiah, ya, mengkaji dan mencari bukti-bukti, ya, bahwa kedua orang tersebut yaitu Joshua Sinambela dan Andi Aswan telah melakukan rekayasa digital dan melakukan kebohongan publik, menyebarkan berita bohong yang mengklaim bahwa mereka memiliki scan ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Ya. Padahal hal tersebut sangat gampang sebenarnya Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti. Ya, hanya memeriksa metadata dari file yang diklaim oleh kedua orang tersebut. Sebenarnya hal tersebut sudah sangat gampang dilakukan, dalam 1 menit pun bisa selesai. Tetapi, ya, karena ditolaknya laporan oleh Bang Beni Parapat dan Bang Rustam Effendi oleh Polda Metro Jaya, maka kami akan mendukung, ya, dengan cara melakukan kajian ilmiah secara komprehensif, ya, dengan sangat-sangat detail dan komprehensif berbasis kajian ilmiah untuk dijadikan bukti, ya, bukti ilmiah bahwa telah dilakukan rekayasa sehingga apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama hanya dengan teknik registrasi citra itu diklaim menjadi seolah-olah hasil scan ijazah Joko Widodo. Kami menginginkan, menghendaki agar Polda Metro Jaya bekerja secara profesional, ya, karena, ya, kami berkepentingan. Salah satu dari orang tersebut yaitu Joshua Sinambela adalah ahli yang digunakan oleh Polda Metro Jaya yang menuduh kami justru menuduh kami melakukan pengeditan dan manipulasi digital dengan cara atau metode yang tidak ilmiah. Padahal orang tersebutlah yang kami duga, ya, mengklaim merekayasa dengan teknik registrasi citra. Hasil yang diupload oleh Dian Sandi dilakukan pengubahan perspektif menjadi tegak lurus terhadap observer atau sejajar dengan layar dan diklaim sebagai hasil scan ijazah Joko Widodo yang asli. Oleh karena itu, siapapun nanti akan melaporkan, yang pasti RRT siap membackup dan memberikan kajian ilmiah, bukti-bukti ilmiah bahwa telah dilakukan manipulasi dan rekayasa oleh yang kami duga dilakukan oleh Joshua Sinambela dan atau Andi Aswan. Ya. Oke, selanjutnya tentang bencana, ya, kami mengikuti, ya, terutama kampung saya juga dari Sumatera Utara, betapa dalam tanda kutip miskinnya data science dipakai dalam menentukan keputusan. Terbukti bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto itu terlihat sangat gagap terhadap luasan-luasan dari citra satelit yang secara dinamis, yang seharusnya berbasis database dimiliki oleh Republik Indonesia yang sebesar ini, ya, seharusnya di ruang control room dari Presiden Prabowo Subianto sudah bisa ditetapkan
atau diantisipasi secara virtual dan up to date. Tetapi apa yang kita lihat adalah ya penanganan tidak berbasis data sains sama sekali. Oleh karena itu ya, karena kami memiliki korelasi dan relevansi penelitian yang sama, ya seharusnya kami diberikan kesempatan juga oleh Pak Prabowo Subianto untuk membuat aplikasi ya dynamic satellite images based on database yang seharusnya up to date, dan itu harusnya setiap hari diupdate dan diinformasikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengamati, mengobservasi secara bukan hanya harian, bahkan mungkin detik by detik harusnya Presiden Prabowo Subianto terinformasi ya. Oleh karena itu kami juga turut berbelasungkawa untuk rekan-rekan dan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekian dulu, nanti saya tambahkan kalau ada. Oke. Soal Gibran, Black Pepper. Oh ya. Saya tambahkan sedikit tentang Gibran Black Pepper ya. Itu sama ya, kompilasi dari 3 tulisan kami RRT, dan bukan mungkin ada tambahan juga secara hukum oleh Bang Jagir atau Bang Refli ya, tetapi fondasinya adalah ya bukan untuk dendam pribadi, bukan untuk kepentingan kebencian based on hatred ya, bukan. Tetapi kita ingin ya besok ya KPU dalam menentukan setidaknya wakil presiden dan presiden itu berdasarkan data yang benar-benar sudah tervalidasi dan itu diumumkan kepada publik. Tidak seperti kejadian seperti ini bahwa ya, kami telah buktikan bahwa Wapres Gibran dalam tulisan kami nanti dalam buku Gibran Black Pepper ya, bahwa Gibran memang tidak pernah lulus SMA dan yang pasti tidak pernah memiliki ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Apapun dampak hukumnya dan dampak ketatanegaraannya itu di luar skop atau domain kami sebagai peneliti. Ya, begitu. Terima kasih. Mohon nambahkan Dr. Diva soal Gibran. Ya, dari sudut ilmunya mungkin sedikit. Ya, saya tambahkannya bahwa di dalam buku nanti Gibran's Black Paper itu saya seperti halnya buku Jokowi's White Paper kebagian di dalam melakukan penelitian terkait dengan neuroscience behavior politics atau yang saya sebut sebagai neuropolitika. Jadi sekali lagi bahwa kontribusi saya adalah pada ilmu saya, ilmu kedokteran berbasis anatomi, fisiologi, dan neuroscience. Ini juga rumors banyak beredar yang mengatakan bahwa Dr. Tifa itu tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan domainnya, ikut-ikutan melakukan digital forensik dan sebagainya, itu salah besar ya. Jadi yang saya lakukan adalah yang saya sebut sebagai ilmu neuropolitika. Dan ilmu ini juga saya aplikasikan pada penelitian saya terkait dengan Gibran Rakabuming Raka. Objek kajiannya adalah narasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan, perilaku yang ditunjukkan melalui video-video yang ada pada media maupun media sosial, dan itu yang menjadi objek kajian. Ada beberapa ilmu dalam domain neuropolitika yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan dari Bang Rismon dan Bang Mas Roy ya, untuk kalau mereka itu kajiannya adalah objek mereka adalah benda mati, yaitu riwayat pendidikan, dokumen yang bisa dikaji secara digital forensik. Kalau saya itu menambah dari sisi perilaku, ya, yang kemudian bisa dikuantifikasi secara statistik, itu ya. Nanti lebih jelasnya kalau bukunya sudah jadi nanti kami akan jelaskan secara lebih detail. Jadi sekali lagi 2 buku tersebut adalah sumbangan pemikiran kami para peneliti. Jadi bukan berbasis kepada dendam pribadi, berbasis kepada kebencian personal dan sebagainya, sama sekali tidak. Ini menjadi sebuah cara bagi kami untuk membersihkan sejarah Indonesia dari kegelapan dan ketidakjelasan terkait dengan riwayat pendidikan para pejabat yang sangat penting bagi masa depan negara Indonesia ini. Bang Jagir mungkin mau ngomong soal
menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum RRT sebelum nanti pertanyaan dari media ya. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan jurnalis dan prinsipal yang ada di sini adalah Bang Rismon Sianipar sama Mbak Tiba. Karena Mas Roy ada urusan tiba-tiba. Baik, kami akan sampaikan tadi sebenarnya sudah sangat jelas ya yang disampaikan oleh Mbak Tiba tentang kuasa hukum sekarang ini. Jadi saya menjelaskan kuasa hukum sekarang ini adalah 3 tombak utama, Bang Refli Harun, Muhammad Taufik dan saya Jamari Girsang. Tapi kita membawa tim masing-masing juga. Ini tidak ada hubungan dengan yang sebelumnya, tetap ada. Cuman barangkali kalau kita simpulkan adalah dari dasar pemberian kuasa dalam ilmu hukum itu adalah untuk kebutuhan daripada prinsipal atau klien kita masing-masing. Kenapa diperlukan? Mereka lah yang paling tahu jawabannya. Nah, oleh sebab itu saya kira tidak menyalahi untuk tim kuasa hukum yang baru ini, tim kuasa hukum baru RT ini adalah tetap bersinergi dengan yang ada, tapi catatannya mungkin ada pengkhususan spesialisasi masing-masing. Jadi antara kami bertiga, Dr. Refli Harun, Dr. Muhammad Taufik dan saya sendiri tentu ada spesifikasi masing-masing. Kalau sebut keahlian barangkali terlalu berlebihan, tapi itulah yang dibutuhkan dalam perkembangan penanganan perkara ini. Yang ketiga, barangkali perkara ini tidak statis. Perkara yang ada di Polda khususnya itu dinamis. Nah, untuk itu kita harus antisipasi arahnya kemana. Barangkali kalau ditanya arahnya kemana, sampai sekarang barangkali tidak ada yang bisa menjawab. Untuk itulah dibentuk tim kuasa hukum ini untuk mengantisipasi hal-hal yang ada di Polda Metro Jaya. Itu barangkali tentang kuasa hukum. Kemudian tentang katakanlah pekerjaan atau hal-hal yang lain akan dilakukan oleh RRD ini adalah khususnya tentang buku Gibran Black Paper. Saya mau sampaikan, sejak awal saya menangani perkara ini ada satu kekhususan yang saya berikan kepada tim ini. Jangan lupa dalam penelitian itu ada adagium no problem, no research. Jadi kalau ada problem di bangsa ini, kemudian ada orang yang merisetnya, seharusnya kita bersyukur. Ya, berapa orang yang ada di bangsa ini seperti yang bertiga? Tidak ada. Seperti yang disampaikan oleh klien kami Rismon tentang banjir ini pun seharusnya perlu riset, kan begitu. Nah, ini yang kelemahan kita. Jadi oleh sebab itu buku apapun yang dikarang selanjutnya adalah itu based on problem yang ada dulu di bangsa ini. Tidak kucuk-kucuk tiba-tiba diteliti. Sama dengan Jokowi White Paper. Itu juga ada problem pertama kan. Jadi yang bertiga ini hanya melanjutkan itu, menelitinya secara basic scientific. Begitu ya. Jadi kembali yang saya tekankan, saya selaku penasihat hukum mereka ini sedang bekerja secara ilmiah. Oleh sebab itu, kalau dijangkau dibenturkan secara hukum, rasanya tidak logik. Nah, inilah perlunya kami penasihat hukum untuk langkah-langkah berikutnya dari RRD, Roy, Rismon, dan Tiba. Mungkin sementara begitu dulu dari saya, Bang Refli. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tapi biasanya malu-malu itu. Begitu selesai baru tanya. Ada yang mau tanya dari TV One mau tanya? MNC? Ada yang mau tanya? Monggo, saya jawab. Hah? Cukup? Ini Ada yang mau ditambahkan? Oke. Tambahkan dulu atau ada yang mau tanya dulu? Sekalian nanti ditambahkan lalu closing. Oke ya? Ini kalian ini kayaknya foto kameramen semua ya. Oke, silakan, dokter.
Ya, ini saya mau menambahkan dari aspek begini. Akademisi atau peneliti seperti kami ini tugasnya menjawab pertanyaan dan mencari solusi. Ya. Jadi pertama ketika kasus ini meluas ya selama berbulan-bulan dan diliput oleh para media, itu tentang pertanyaan yang berkaitan dengan ijazah. Dalam hal ini adalah Pak Joko Widodo. Kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi yang sangat penting juga, yaitu terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Maka kami terpanggil untuk melakukan penelitian tersebut dengan menggunakan ilmu kami. Nah, sekarang ini ada lagi persoalan besar yang melanda negara Republik Indonesia, yaitu bencana besar Sumatera. Dan untuk diketahui bahwa bencana ini belumlah berakhir, ya. Karena situasi yang terjadi, kerusakan hutan dan sebagainya itu akan terus menjadi sebuah domino efek. Maka kami bertiga kembali lagi terpanggil untuk mencarikan solusi atas bencana ini dengan menggunakan ilmu kami ya. Jadi itu yang perlu kami tekankan betul, bahwa ketika seorang akademisi, peneliti, ilmuwan sedang bekerja, mohon jangan diganggu dengan upaya-upaya pemindahan dan sebagainya. Sebab ilmu kami sangat penting. Ilmu kami sangat berguna untuk rakyat Indonesia. Ya, jadi ini kami sekarang ini mudah mulai untuk melakukan pengkajian dan kemudian mencari solusi berbasis data science atas bencana besar Sumatera, ya, dengan menggunakan ilmu epidemiologi, ilmu biosurveillance dan menggunakan ilmu data digital forensik. Itu sekali lagi kami tekankan di sini. Bayangkan kalau para ilmuwan seperti kami ketika sedang menjalankan tugasnya kemudian dikriminalisasi dan dipidana, alangkah sangat ruginya Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan kami dan mohon doanya agar kami bertiga, Roy Suryo, Rismon Syanipar dan saya Dr. Tifa bisa menjalankan fungsi dan tugas kami untuk membantu mengatasi bencana besar Sumatera dengan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini? Sama-sama. Sama. Dua-duanya. Ya, kawan-kawan semua, secara teknis sudah selesai ya press conference-nya, kecuali ada yang mau bertanya. Tetapi saya hanya ingin mengatakan di samping saya ada Al-Ghatiri, salah satu lawyer juga, tetapi setelah sesi ini selesai ya, kalau mau bertanya mengenai perkembangan soal ijazah Jokowi yang ditutup itu, ternyata KPU mengundang untuk melihat yang lengkapnya, yang 9 item ditutup. Kemudian juga ada pengalaman mengenai Bonatua Silalahi yang tiba-tiba mencabut kuasa, dan itu konon ya, diduga terkait dengan Gibran juga, karena Gibran ini kan sesuatu yang pasti akan naik ke permukaan, masih sebagai wakil presiden dan potensi untuk impeachment ada. Itu saja ya, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti kapan-kapan mengundang kawan-kawan untuk RRT update ya, mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.